Film itu gak cuma soal cerita yang seru dan acting yang keren loh, tapi juga tentang bagaimana sebuah cerita itu mampu divisualisasikan dengan indah. Nah, di Indonesia banyak sekali film-film yang berhasil memukau penonton dengan sinematografinya yang ciamik dan puitis. Buat kalian yang suka film dengan visual menawan, berikut adalah film-film dengan visual keren yang wajib masuk dalam daftar tontonan kalian. Apalah arti 9-10 orang murid? Kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Di urutan pertama ada Laskar Pelangi di tahun 2008. Siapa yang gak kenal dengan Laskar Pelangi? Film ini gak hanya menginspirasi dengan cerita perjuangan anak-anak dari Belitung, tapi juga memanjakan mata dengan keindahan alamnya. Sinematografi film ini benar-benar menghidupkan pemandangan Belitung, dari pantai-pantai yang mempesona hingga savana yang indah. Setiap frame penuh dengan warna dan kehidupan, menambah semangat cerita tentang anak-anak yang mengejar mimpi mereka di tengah segala keterbatasan. Visualisasi di film ini begitu kuat, dan ini memberikan sentuhan emosional yang memperkuat pesan film tentang harapan dan impian. Jadi buat kalian yang suka film dengan konsep sinematografi dan alam yang indah, maka Laskar Pelangi wajib banget kalian tonton. Kamu Rongkeng, aku tentara. Ya kalau kamu menghendaki kita bersama, ya berhentilah Rongkeng. Di urutan kedua, ada film Sang Penari di tahun 2011. Film Sang Penari ini sebenarnya adaptasi dari novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Film ini menampilkan sinematografi yang begitu kaya akan budaya Jawa. Visualisasi pedesaan Jawa di film ini sangat kuat dan penuh dengan detail, menggambarkan kehidupan masyarakat desa dengan sangat autentik. Setiap adegan penuh dengan keindahan alam dan tradisi yang membuat penonton terhanyut dalam kisah cinta, kisah konflik, dan tradisi ronggeng. Film Sang Penari ini tidak hanya berhasil dalam segi narasi, tapi juga menonjol karena sinematografinya yang elegan dan otentik, menjadikannya salah satu film dengan visual terbaik di Indonesia. Lo orang mau apa kesini? Ambil kamu uang. Semua kamu tenang. Kalau masih ada waktu, tidur dengko. Kita bertujuh. Di urutan ketiga ada film yang datang dari saudara perempuan Mauli Surya, yaitu Marlina si Pembunuh dalam 4 babak yang diproduksi tahun 2017. Marlina si Pembunuh dalam 4 babak menonjol dengan sinematografi artistik yang menakjubkan. Film ini mengambil latar padang savana Sumba yang luas dan sunyi, menambahkan nuansa dramatis dan estetik yang kuat. Setiap frame dalam film ini dirancang dengan sangat detail, menciptakan kesan visual yang sangat indah sekaligus menyampaikan kesunyian dan kesedihan tokoh utama yang bernama Marlina. Keheningan latar belakang yang kontras dengan aksi dan intens membuat film ini jadi pengalaman sinematik yang sulit banget untuk dilupakan. Jadi kalau kalian suka film dengan estetika visual yang kuat, Marlina si Pembunuh dalam 4 babak adalah pilihan yang Gue tepat. nyesel banget ngajak lo bisnis. Karena tabungan lo habis. Emangnya lo maksa? Di urutan keempat muncul dari genre horor yang digawangi oleh Joko Anwar dengan judul Perempuan Tanah Jahanam di tahun 2019. Perempuan Tanah Jahanam merupakan salah satu film horor dengan sinematografi yang sangat kuat. Penggunaan cahaya dan bayangan dalam film ini menciptakan atmosfer horor yang sangat intens. Film ini juga berhasil menciptakan suasana mencekam hanya dengan permainan visual, dari adegan yang gelap dan suram hingga pengaturan lokasi yang menambah intensitas kedalaman cerita. Film ini membuktikan bahwa visual yang baik bisa membuat horor terasa lebih hidup dan mengerikan. Di urutan kelima ada film Ave Mariam yang diproduksi tahun 2018. Film ini adalah film yang memiliki sinematografi yang sangat estetis.
Setiap adegan dipenuhi dengan keindahan arsitektur dan landscape yang mendukung suasana emosional dalam film ini. Visualnya yang artistik membuat setiap momen dalam film terasa sangat mendalam, bahkan menyentuh sampai ke hati. Film ini mengambil latar di sebuah biara dan pengembangan visual dari kehidupan sehari-hari di biara terasa begitu menawan. Jadi buat kalian yang suka film dengan tone visual yang puitis dan estetik, kalian pasti bakal jatuh cinta dengan film Ave Maria. Jeneng ku sapa? Di urutan selanjutnya ada film dengan judul Kucumbu Tumbuh Indahku. Gari Nugroho, sutradara legendaris Indonesia, membawa visual puitis ke level yang berbeda dalam film Kucumbu Tumbuh Indahku. Setiap adegan film ini penuh dengan komposisi visual yang indah dan penuh dengan makna. Warna-warna yang digunakan mencerminkan kompleksitas cerita yang dalam tentang identitas dan kehidupan. Film ini gak hanya menonjol dari sisi narasi, tetapi juga menjadi contoh bagaimana sinematografi bisa digunakan untuk memperkuat tema cerita. Jadi bagi kalian yang suka akan simbolisme visual, film Kucumbu Tumbuh Indahku adalah salah satu film yang sangat rekomendasi sekali. Cuma gara-gara gap ML. Gila aja, mana hak pilih lo coba? Ya aku naik mobil aja ya. Aku males Pak, naik pesawat sendirian. Kan sama Yusuf. Selanjutnya ada 3 Hari Untuk Selamanya. Film 3 Hari Untuk Selamanya menonjol dengan sinematografi yang berhasil menangkap keindahan jalanan dan pemandangan pedesaan di Indonesia. Film ini mengikuti perjalanan 2 karakter utama melintasi berbagai tempat di Indonesia, dan setiap tempat digambarkan dengan begitu hidup dan memikat. Visual dalam film ini memperkuat nuansa petualangan yang dirasakan oleh para karakter. Dengan gaya sinematografi yang natural, penonton diajak merasakan pengalaman perjalanan mereka seolah-olah ikut terlibat dalam kisah ini. Lalu di urutan terakhir muncul dari genre action fighting, yaitu The Raid tahun 2012. Film The Raid mungkin dikenal sebagai film aksi yang penuh dengan adegan perkelahian atau brutal. Tapi jika kita saksikan dengan seksama, film ini memiliki sinematografi yang kreatif dan pantas mendapatkan perhatian. Penggunaan kamera handheld yang dinamis serta sudut pengambilan gambar yang kreatif membuat adegan-adegan perkelahian terasa sangat nyata dan mendebarkan. Setiap pukulan dan tendangan terasa begitu dekat dengan penonton. Berkat sinematografi yang tajam dan penuh energi, ini adalah film yang wajib ditonton jika kalian suka aksi dengan visual yang intens dan serba cepat. Itulah ulasan singkat dari kami mengenai film-film dengan konsep visual paling keren. Jadi, film Indonesia mana yang menurut kalian punya visual paling keren? Silahkan bagikan di kolom komentar biar kita bisa diskusikan lebih dalam lagi. Terima kasih.